Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Oke, alhamdulillah pada hari ini kalian ketemu lagi sama Kak Nurlela pada pembelajaran tutor asik tentang matematika. Kali ini kakak bakal jelasin tentang materi min, median, dan juga modus. Tapi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan doa dulu ya. Kakak minta bantuan dari salah satu teman-teman yang ada di sini untuk memimpin doa. Mungkin ada yang mau memimpin? Yanto, Kak. Oke, boleh deh. Yanto, silakan. Jadi teman-teman sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih ya Yanto udah memimpin doa. Langsung aja kakak bakal kasih sedikit materi tentang 3 materi ini, terus nanti kita langsung eksekusi ke latihan soal seperti biasanya. Dan latihan soal kita bakal pakai aplikasi Quizizz yang keren banget, jadi kalian akan lebih asik belajarnya. Oke, kita mulai dengan materi pertama. Kakak share screen dulu ya. Oke, ini dah. Oke, sebentar. Oke. Kita akan belajar matematika asik cuy, tentang min, median, dan juga modus. Tapi sebelumnya kakak mau absen kalian dulu, karena pada kelas A hari ini harusnya ada 5 peserta yang ikut. Nanti silakan jawab hadir ya, seperti biasa. Sukiman Rahmat? Hadir, Kak. Oke, sip. On cam terus ya. Neneng Yulisari? Hadir, Kak. Sarah Sukmawati? Aku hadir, Kak. Yanto Widodo? Hadir, Kak. Terakhir, Siti Fatimah. Ada? Hadir, Kak. Oke, sip. Alhamdulillah hadir semua ya, teman-teman. Mohon untuk tetap on cam sampai akhir kegiatan, karena di sini kita hanya sampai 45 menit pembelajaran. Oke. Langsung aja, kakak mau kasih tahu kalian tentang 3 materi hari ini. Oke, ada min, median, dan juga modus. Sama juga latihan. Kita mulai dari yang pertama, dari min dulu ya. Oke, jadi sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita kan juga udah bahas tentang materi ini ya teman-teman, tentang min, median, dan juga modus. Dan ini kakak cuma review aja, jadi singkat aja. Dan kakak cuma mengingatkan materi-materi yang kemarin gitu. Jadi masih ingat ya, min itu adalah nilai rata-rata. Jadi jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Cara hitungnya jumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyak data. Contohnya, 18, 14, 18, 22, 16, 18, 20 dijumlah semuanya nih, ditambah hasilnya 136. Jumlah datanya ada berapa? Ada 8. Jadi 136 itu dibagi dengan banyaknya data, yaitu 136 dibagi 8 hasilnya 17. Masih ingat ya teman-teman tentang materi ini? Masih, Kak. Masih, Oke. Kak. Kalau gitu kakak langsung next ke materi selanjutnya, yaitu materi media. Seperti yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya, median ini adalah nilai tengah. Gimana sih cara nyari nilai tengah? Yang pertama, kita harus mengurutkan datanya dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita harus lihat jumlahnya data itu ganjil atau genap. Karena kalau ganjil ada cara pengerjaannya sendiri, kalau genap juga ada cara pembelajarannya sendiri. Misalnya nih, ada contoh datanya ganjil. Ada 21, 27, 22, 25, 21, 28, 24, 27, 29. Urutin nih dari yang terkecil sampai ke yang besar. Jadi 21, 21, 23, sampai seterusnya. Kemudian kita hitung nih, karena datanya ganjil, ada 9, maka untuk mencari nilai datanya, nilai data tengahnya atau mediannya, itu dengan rumus N atau jumlah ditambah 1 dibagi 2. Jadi misalnya datanya kan 9, ditambah 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Berarti dari data yang udah kita urut tadi, data kelima adalah 25. Jadi nilai mediannya itu, atau nilai tengahnya itu adalah 25. Masih ingat ya teman-teman? Ada yang masih bingung kan nih tentang materi ini? Tidak, Kak. Lalu bagaimana yang genap? Kalau yang genap, oke, kita next ya ke slide selanjutnya. Kalau genap, sebenarnya caranya sama. Cuman yang membedakan adalah nilai tengahnya itu ada 2. Karena dia jumlah datanya genap.
kita akan lihat, kakak juga udah kasih contoh. Jadi kalau datanya genap, untuk mencari nilai mediannya, itu kita sama urutin dulu langkah pertama. Urutin, ingat, kalau nyari median harus diurutin dari yang terkecil ke yang besar. Nah, kalau misalnya kita udah urutin ini, datanya misalnya 10. Jadi nilai median rata-ratanya tadi sama seperti tadi, nilai tengahnya itu berarti ada 35 sama 33 sama 35. Terus kemudian dijumlah dan dibagi. Jadi 68 dibagi 2 sama dengan 34. Kak, kok datanya 34 nggak ada ya di jumlah data yang ini? Nggak apa-apa. Jadi nilai median atau nilai tengah itu tidak harus data yang ada di data yang ditampilkan gitu. Misalnya nih di sini kan 24, 24, 25, 30, 33, 35 dan nggak ada 34 kan? Nggak apa-apa ya kan, yang ditanyakan nilai tengah karena datanya termasuk data genap, jadi nilainya kadang-kadang tidak ada di soalnya, tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada di data yang disediakan gitu. Ada yang bingung nggak teman-teman? Paham, Kak. Oke, Hanya koma Oke, tetap ini tidak apa-apa, Kak. gimana? Kalau hasilnya ada komanya, apakah tidak apa-apa? Nggak apa-apa kalau misalnya nih, misalnya datanya itu ada komanya, jadi 34,5 gitu, nggak apa-apa. Jadi misalnya di soalnya juga boleh, bisa jadi yang ditanyakan bukan selalu angka bulat, tapi ada juga pecahan, misalnya 24,7, 24,5, ya nggak apa-apa, tetap diurutin dari yang terkecil ke yang besar, kemudian dicari nilai tengahnya, kalau dia ganjil gimana, kalau dia genap gimana. Gitu ya. Baik, Kak. Oke, nanti ini dipelajarin benar-benar nih teman-teman, soalnya akan mempengaruhi materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang kuartil. Kuartil ini berhubungan dengan nilai median. Oke, kita langsung masuk ke materi terakhir, yaitu modus. Ada yang ingat modus? Ini pasti ingat nih teman-teman, soalnya materi ini adalah materi yang paling mudah untuk diingat, yaitu materi data yang sering muncul. Data yang sering muncul, jadi dicari. Pertama, tetap kita harus identifikasi dulu ada berapa jenis. Misalnya di sini ada angka 7, ada angka 9, ada angka 8, ada angka 6, ada angka 10. Jadi ada berapa data? Ada 4 ya. Jadi ada mulai dari 6, 7, 8, 9, 10, ada 5 data. Nah, 7-nya ini ada berapa? 8-nya ada berapa? 9-nya ada berapa? 10-nya ada berapa? Nah, nilai modus ini adalah data yang sering muncul. Dari data di sini yang sering muncul itu adalah angka 8. Kenapa? Karena di antara yang lain, angka 8 muncul 4 kali. Kalau 7 munculnya berapa kali? 2, Kak. 2, Kak. Betul, Siti. Betul banget. 7 2 kali. Kalau 8 munculnya? 4, Kak. 4. Kalau 9? 1. Oke, jadi yang paling banyak 8 ya. Nah, itu dia cara mencari nilai modus. Kita langsung ke latihan kalau gitu, kalau udah jelas. Lalu, Kak, Oke. mau nanya. Oke, iya. Bagaimana jika yang muncul ada 2 angka, Kak? Oh, misalnya gini. Jadi misalnya jumlahnya misalnya 8-nya kan ada 4, terus tiba-tiba 7 juga ada 4 gitu ya. Iya. Nah, itu kemungkinan kecilnya kita bisa pakai dengan sistem bagi. Jadi, angka 8 sama 7 itu kan sama-sama sering muncul. Jadi, 8 sama 7 itu dibagi 2. Jadi, 7,5 itu adalah data yang sering muncul. Bisa dengan kayak gitu, atau kalau misalnya modus itu jadi bisa 2. Jadi, modus itu jawabannya bukan cuma 1. Misalnya nilai modus yang sering muncul adalah angka 7 dan 8, karena jumlahnya sama. Kayak gitu ya. Oh, oke, Kak. Pertemuan hari ini kakak tutup. Terima kasih banyak. Kak Nurlela, kalau ada salah, kakak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Makasih, Kak Puspita.